Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat aynama kanu. Khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Zakiyuddin Abdul Alim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri wa ila man assasa Masjid Al-Hidayah syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji At-Targhib wa Tarhib halaman 29. Yang bawa kitabnya At-Tarhibu min Sabqil Imami halaman 29. At-Tarhibu, ancaman, bahayanya, min Sabqil Imami, mendahului imam. Imamnya diselip, imamnya udah sepuh, gerakannya lamban, terus makmumnya masih muda, kelamaan ini imam, langsung satset. Ntar juga nyampainya ke sini juga. Mendahului imam. Nah, bagaimana hukumnya seorang makmum yang mendahului imam? Qala, telah bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama yahsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qablal imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Ama yahsha, apakah enggak takut, ahadukum, salah satu di antara kalian, idza, ketika, rafa'a, mengangkat, ra'sahu, kepalanya, qoblal imami, sebelum imam. Ini umpama lagi rukuk, lagi sujud, kok imamnya lama, kelamaan langsung bangun, berarti kan dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Apakah enggak takut ayyuhawwilallahu, seandainya Allah merubah ra'sahu, kepalanya, ra'sa himarin, menjadi kepala keledai. 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 Iya. Keledai. Masalahnya belum pernah lihat langsung sih ya keledai. Kalau kedelai kan sering. Bahkan makanan kesukaan saya itu kedelai direbus sih. Naik motor biar ngebut, kalau melihat orang dorong berhenti. Iya, yang direbus itu, yang diikat pakai karet. Kadang pulang dari sini aja muter situ depan Islamik, kadang ada, cuman kadang enggak. Rasulullah itu mewanti-wanti itu bahasa sininya apa ya? Memperingatkan. Apakah enggak takut orang-orang itu yang sholat berjamaah, imamnya belum bangun kok dia sudah bangun duluan?
Apa enggak takut kalau kepalanya itu nanti dirubah menjadi kepala keledai, bukan kedelai. Kedelai. Keledai, himar. Kalau ada bahasa mirip itu akan sering ketuker. Madura sama Maruda ya. Kebetulan orang Maruda tinggalnya di Madura. Apa orang Madura tinggal di Maruda? Ini maksudnya Rasulullah itu memperingatkan jangan sampai seorang makmum itu mendahului imam. Lah kalau dia mendahului karena nggak dengar gimana? Atau nggak tahu? Biasanya ibu-ibu kalau jamaah di masjid kan termasuk kelas 2 ya. Yang kelas 1 kan bapak-bapak ya. Ibu-ibu di belakang, kalau nggak di belakang di luar. Lah ibu umpama lagi sujud, perasaan udah lama. Begitu begini. Nah. Ternyata imamnya masih sujud. Terus apa yang ibu lakukan? Balik lagi. Ini loh. Umpama kan sujud begini toh. Udah lama perasaan ibu udah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, udah 3 kali selesai, belum bangun, tambahin lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, udah 3 kali lagi, belum selesai juga. Terus ibu begini. Nah, kayak pala kura-kura. Iya, nongol palanya doang kayak pala kura-kura. Terus ibu lakukan kalau begitu gimana? Begini lagi, nyungsep lagi. Jadi harus bagaimana? Kira-kira selama ini pernah nggak ngalamin gitu? Pernah. Wah. Nah, terus begitu palanya nongol begini, kok imam ternyata masih sujud lagi. Kan banyak, tapi biasanya speakernya ada gangguan, biasanya kedengeran, tiba-tiba nggak kedengeran. Kalau tadi bangun baru kepalanya tok. Kalau gini kan berarti baru kepalanya tok kan? Badan belum bangun kan? Ya udah balik lagi. Tapi kalau sudah terlanjur duduk, sempurna duduk, maka tetap saja duduk. Apakah nggak takut nanti tiba-tiba palanya berubah jadi kepala? Ini karena tidak tahu. Yang diancam itu yang sengaja, yang tidak sabaran karena kebetulan imamnya udah sepuh, gerakannya lama, sementara masih muda, masih lama ini imam, duluan. Ini yang tidak boleh. Bahkan bareng saja itu dihukumi makruh. Makruh itu dalam berjamaah menggugurkan nilai berjamaah. Terus harusnya gimana? Kalau ibu melihat live sholat di Masjidil Haram, itu kan kayak ada backing vokal ya. Misalnya imamnya itu Allahu Akbar, terus ada yang nyautin Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, langsung Sami Allahu wa Rabbana. Itu maksudnya biar kita tidak barengi imam, apalagi mendahului. Jadi umpama ini imam, ini makmum. Umpama pas lagi sujud ya, Sami Allahu liman hamidah. Ini kan sempurna gerak. Baru ini backing vokalnya Rabbana walakal hamd. Atau ketika sama-sama berdiri Allahu Akbar, ruku, udah sempurna ruku, kita makmum baru Allahu Akbar, ruku. Nunggu imam sempurna gerak, kita baru gerak. Itulah dianjurkan imam itu suaranya yang lantang. Lah sekarang nggak perlu lantang, sudah ada ini. Ini loh ya. Supaya ini kan manfaatnya supaya itu makmum terdengar dan supaya makmum tidak barengi apalagi mendahului. Barengi saja dihukumi makruh, kalau mendahului kepala kedelai aja pokoknya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat
ayyuhawwilallahu, khawatir Allah merubah suratahu. Surah itu ini loh, wajah. Surata himarin, ke wajah keledai. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat malah lebih serem, surata kalbin, bentuknya bentuk anjing apa asu. Enggak, khawatirnya kedengaran orang lewat. Tuh di masjid kok ngomongnya. Makanya orang dengar kalau separuh-separuh itu bahaya. Ini maksudnya kok bukan nanti orang sholat langsung begitu bangun langsung kuk kuk kuk. Ya enggak. Ini maksudnya jangan sampai kita mendahului imam, karena mendahului imam itu perbuatan buruk. Buruk itu dilambangkan seperti himar atau bahkan seperti anjing. Guguk ya. Itu perbuatan buruk. Yang buruknya itu sampai digambarkan seperti himar atau bahkan seperti anjing. Itu supaya tidak mendahului imam. Lain cerita kalau dia mendahului karena memang tidak tahu, kayak tadi itu, nggak dengar bacaan imam, nggak dengar suaranya imam, udah nggak dengar terus kanan kirinya juga sama. Kadang kalau ibu jamaah di belakang itu kan ngandelin orang kanan kiri ya. Kanan kiri kita kok belum rukuk ya. Suara imam nggak kedengeran. Tahu-tahu di depan malah udah assalamualaikum. Ya kebangetan lah itu. Makanya imam itu dianjurkan suaranya lantang. Kalau nggak lantang ya pakai ini ya. Ya nggak pakai ini nggak harus, cuman yang penting suaranya itu didengar oleh makmum. Apalagi kalau sholat id. Sholat id itu biasanya kan ya sampai ke jalan-jalan ya. Umpama sampai ke jalan yang di ujung sono loh, belakang. Lah itu gerakannya tahu kan dari sini. Apalagi kalau di haram ya, di emperan hotel, di jalanan, di samping parkiran, cuman kedengeran suaranya doang, imamnya di mana ya nggak tahu. Yang penting itu bukan ngelihat imamnya, tapi denger suaranya imam. Biar tahu imam rukuk, imam bangun, imam sujud, imam salam. Takutnya kita masih sujud, tahu-tahu imamnya sudah astagfirullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yahfidhu, yang turun itu berarti kan dari berdiri ke rukuk, kemudian dari berdiri ke sujud. Wa yarfa'u, atau naik itu berarti dari rukuk ke i'tidal, dari sujud ke berdiri. Qablal imami, sebelum imam, alias dia turun atau naik, dia rukuk atau bangun dari rukuk atau sujud atau duduk dari dia sujud. Qablal imami, sebelum imam, alias mendahului imam. Innama nasiyatuhu, sesungguhnya akal orang tersebut yang sholatnya sering mendahului imam, biyadi syaiton, itu digenggam sama setan. Akalnya lagi digegemin sama setan, dimainin sama setan. Wong nggak dimainin apa setan aja kita kalau sholat udah nggak karuan ya. Apalagi kok malah digenggam sama setan. Akalnya orang tersebut biyadi syaiton, itu berada di genggaman setan. Ternyata kita lagi kesurupan ya. Kesurupan kan diituin setan ya. Katanya, wong teorinya begitu, saya juga nggak tahu, nggak ngerti saya tentang dunia kesurupan. Nah, itu bahayanya orang yang mendahului imam. Dan orang yang sholat barengi apalagi mendahului imam itu makruh. Kalau mendahului lebih dari 2 gerakan, batal sholat makmumnya. Imamnya masih berdiri, kok ibu sudah sujud.
Itu kan berarti mendahului lebih dari 2 rukun. Rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Kalau rukun bacaan nggak ngaruh. Umpama sholat zuhur, imamnya bacanya lama, kita udah Fatihah kelar, baca Yasin kelar. Yasin doang, bukan wal Qur'anil hakim, cuman Yasin. Kok imamnya belum rukuk ya? Yasin. Udah 6 kali Yasin kok belum rukuk. Kalau mendahului imam tapi rukun bacaan itu nggak ngaruh, nggak masalah. Yang bermasalah itu kalau rukun fi'li, rukun gerakan. Mendahului imam lebih dari 2 rukun batal sholat makmumnya. Imam nggak apa-apa. Ini tentang bahayanya mendahului imam. At-targhibu fi qasris sholati. Keutamaan mengqasar salat. Karena adalah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqassiru, mengqasar, meringkas, mendiskon. Diskonnya lumayan lagi, 50%. Kan? 4 jadi 2. Berarti kan 50% ya. Kalau subuh mosok didiskon jadi 1. Lah kalau maghrib jadinya 1,5. Ya enggak. Yang didiskon, yang dikosor, yang diringkas itu yang 4 rakaat. Rasulullah itu yuqassiru, sering meringkas, mengqasar fis safari, ketika dalam perjalanan. Tarotan, sesekali, wa yutimmu, dan menyempurnakan alias tetap dilaksanakan seperti biasanya, ukhra, di kesempatan yang lain. Artinya ketika dalam perjalanan Rasulullah itu kadang yo qasar, kadang yo enggak. Jadi boleh memilih antara qasar atau tidak. Kalau saya sendiri ya memang suka-suka sih. Kayak kemarin hari Kamis itu saya jalan dari sini nyampe ke kampung enggak qasar. Balik sini qasar. Wong hadisnya kadang qasar, kadang enggak. Itu kesaksian para sahabat bahwa Rasulullah itu kadang qasar salat, kadang enggak. Lah mengqasar salat itu yang boleh diqasar itu 1, salat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. 2, qasar itu harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya ketika dalam safar atau perjalanan yang minimal jarak tempuh kurang lebih 80 km. Kalau dari sini Bandung itu ada 80 km enggak? Lebih ya. Berarti udah boleh. Kalau naik bus itu katanya, saya juga belum pernah, lihat aja belum pernah. Ya bus katanya cepet ya, cuman berapa jam? Ya walaupun cuma berapa jam atau menit hitungannya? Jam. Kalau seandainya kalau di situ motong waktu sholat karena jarak tempuhnya sudah memenuhi syarat, boleh. Kalau dari sini ke Ujung Pandang ribuan ya? Iya ribuan kan? Tapi kan naik pesawat, tapi tetap 2 jam nyampe. Kalau seandainya itu motong waktu sholat, tetap boleh qasar. Lah kalau dari sini ke Bojong, sini ke Bojong itu kalau melihat speedometer motor itu cuma 16 atau 17 km. Cuman waktu hari apa itu jarak tempuhnya 4 jam. Nah iya. Seingat saya itu hari Rebu Idul Adha, itu hari Seninnya. Hari Seninnya saya jemput anak di Kebun Baru situ. Begitu keluar Kebun Baru, ngelihat ke sono macet, belok kanan arah Rorotan, ternyata macet juga. Untungnya habis sholat maghrib, berarti waktu isya kan panjang. Nyampe rumah jam 11. Habis sholat maghrib jalan sampai ke Bojong, cuman sampai ke Bojong jam 11. Lah bawa mobil ke kampung jam 8 jalan, cuman 6 jam 7 jam udah sampai Semarang.
Jauh ya. Kalau jarak dekat, walaupun itu tadi, kalau ngikut dalam ketentuan ilmu fikih ya belum memenuhi syarat. Yang selanjutnya syaratnya perjalanannya bukan perjalanan haram. Kalau jalan-jalan itu hukumnya apa? Jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, ibu kan sering kan jalan-jalan ya, entah acara PKK, acara pengajian, acara grup senam ya Bu Haji ya. Lah ketika jalan-jalan itu boleh nggak qashar? Iya, jarak jauh memenuhi persyaratan. Dah ya, jarak tempuhnya umpama ke Ciater lah ya, udah memenuhi syarat. Tapi tujuan perjalanannya itu nggak boleh tujuan haram. Lah orang jalan-jalan hukumnya mubah. Kalau tujuan mubah, apalagi sunnah, apalagi wajib, maka boleh. Yang mubah aja boleh, apalagi sunnah. Sunnah itu misalnya silaturahmi, pulang kampung, kan sunnah ya. Atau tujuan wajib, orang berangkat haji, wajib. Umroh, sunnah. Bayar utang, wajib. Pulang kampung ke Surabaya, tapi tujuannya memang mau bayar utang, berarti kan perjalanannya hukumnya wajib, maka boleh. Tapi kalau mau nonton konser dangdut di Surabaya, umpama pecinta Roma Irama konser di Surabaya, lah terus beli tiket naik bis Pahala Kencana dari Priuk sono, tujuannya ke Surabaya, tapi tujuannya mau nonton, hukumnya apa? Atau tujuannya mau ngelabrak orang. Loh, umpama ngelihat HP-nya suami, kok di situ ada chat gambar profilnya perempuan. Terus ibu baca, ternyata ibu selidiki rumahnya di Surabaya. Terus jalan ke sono, tujuannya pengen. Nah, kalau kayak begitu gimana? Boleh qashar gak? Jarak tempuh oke, memenuhi syarat, cuman tujuan perjalanannya itu. Tujuan perjalanannya kalau wajib seperti haji wajib, umroh sunnah, jalan-jalan mubah boleh. Tapi kalau mau melabrak orang, tapi kan niatnya demi menyelamatkan. Iya, wes tergantung niatnya apa kan, innamal a'malu binniyat. Lah kalau niatnya demi menyelamatkan keluarga yo tapi kalau niatnya murni mau selamat mau enggak keluarga, yang penting pokoknya hati saya puas mau ngelabrak. Sampai sana suaminya ngebelain. Aduh, kayak sinetron Indosiar dong. Itu qashar. Syaratnya itu tadi. Dan bolehnya qashar itu kalau masih dalam perjalanan. Kalau sudah sampai tujuan dan kita bertujuan mukim di situ, maka kebolehan qashar itu gugur. Tapi kalau sampai tujuan tapi memakai jalan-jalan, seringnya kan kita ini kan jalan-jalan ya, entah dari macam-macam lah, kadang ya dari keluarga, macam arisan. Umpama biasanya ke Ciater, nyampe sono biasanya jam berapa? Duhur udah nyampe ya, duhur. Tapi karena kalau ke Ciater nginep apa pulang? Kalau PP itu berarti tujuannya ya rumah lagi, nyampe sono, walaupun di sono itu seharian, maka tetap boleh qashar. Yo pas masih di sono, kalau udah pulang nyampe rumah udah nggak boleh qashar lagi. Bolehnya qashar itu kalau masih proses perjalanan, belum nyampe tempat yang kita niatkan mukim di situ. Lah kita rumahnya di sini, jalan-jalan ke Ciater,
Begitu nyampe Ciater itu niatnya mau pindah rumah ke sono apa mau pulang lagi? Kan jalan-jalan. Lah iya niatnya berarti kan pulang lagi kan? Nah, berarti kalau niatnya pulang lagi ya silahkan qashar. Tapi kalau seandainya tidak qashar ya boleh. Wong Rasulullah itu kadang qashar, kadang enggak. Daripada ragu-ragu lebih baik enggak. Wong sholat 4 rakaat paling berapa menit sih ya? Ayo. Lebih lamaan orang karaoke 1 lagu. Iya, scroll apa itu jenenge? TikTok. Oh, itu 1 jam yo kuat ya. Sholat paling berapa menit sih ya? Iya. Tapi tetap boleh. Kalau syarat memenuhi boleh qashar, boleh enggak. Lah Rasulullah itu yuqassiru fis safari taratan wa yutimmu ukhra. Kadang beliau itu mengqashar sholatnya, kadang juga menyempurnakan sholatnya. Kalau niatnya, niat nggak harus pakai bahasa Arab. Selama sebelum takbiratul ihram, niat pakai bahasa kita lebih mudah. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat, qashar karena Allah Ta'ala. Allah beres daripada usolli. Nggak kelar-kelar. Keburu ketua rombongan nguber-nguber, ayo cepetan. Sewa tiker udah habis. Wong belum perjalanan kok udah qashar. Bolehnya qashar itu kalau sudah kalau sudah jalan. Kalau masih di rumah, lah kalau jamak lain cerita. Ini yang dibahas qashar. Qashar itu ngringkes, kalau jamak itu gabung. Dan sebetulnya syarat ketentuannya nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Ya hampir-hampir mirip. Kalau jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat, zuhur dan asar digabung jadi 1. Kalau milih zuhur namanya jamak takdim, kalau milih di asar namanya jamak takhir. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama para ahli fikih, boleh nggak kita menjamak takdim tapi belum jalan? Umpama rencana jalan habis zuhur. Nanti khawatirnya asar itu nggak kebagian waktu, alangkah baiknya kalau asar ini saya jamak dengan zuhur. Jadi dilakukan di waktu zuhur alias jamak takdim. Kalau yang disepakati ulama semuanya adalah ketika sudah jalan. Lah ini ketika masih di rumah sebelum jalan. Boleh apa ora? Selama ini lo udah pernah praktekin apa belum? Yang kayak usulannya Bu Haji ya Bu Haji. Kalau boleh kan enak ya, apalagi tambah qashar. Zuhur 2, asar 2 dilaksanakan bareng di waktu zuhur. Sementara melaksanakannya masih di rumah sebelum jalan. Sholat sampai selesai sampai lama, sampai nyelonjoran mobil belum datang. Kadang memang ya problematika kita ya begitu ya. Kalau bawa kendaraan sendiri sih no problem ya. Mau berhenti di mana, jam berapa, yang repot itu kan kalau rombongan. Apalagi dalam rombongan itu ada yang nggak begitu doyan sholat. Wah itu ngeselin itu, asli ngeselin. Umpama ya kita ngomong ke supir, depan ada rest area, ada masjid, kita berhenti ya. Supirnya iya, lama-lama ada nyeletuk, gak usah lanjut, tanggung. Biasanya kan orang yang nggak demen sholat kan begitu ya. Kan ada aja orang yang begitu kan. Iya, wong saya pernah ngalami ya. Akhirnya karena satu bis itu rata-rata orang yang nggak begitu doyan sholat, akhirnya ya lanjut.
Wes kalah suara gimana lagi. Dan itu sering terjadi ya. Yes. Hah? Tayamum di bis kepiro Ustaz. Oh, tayamum. Kalau bisnya itu non AC sih bisa. Tapi kalau bis AC kan bisnya bersih ya. Kalau bis kayak Metro Mini zaman dulu, itu boleh itu. Wong kita turun dari Metro Mini ini bisa buat melukis. Metro Mini zaman dulu loh, 41 apa yang lewat sini. Lah kalau bis-bis sekarang, bis pariwisata itu bagus-bagus, bersih-bersih. Iya, kayaknya debunya nggak ada ya. Makanya saya terkadang agak berpikir itu tentang orang tayamum di pesawat. Pesawat itu debu nggak ada. Iya, di bis yang bis pariwisata juga nggak ada. Sebetulnya kalau mau itu air segelas itu cukup buat wudhu. Apalagi sekarang kan bis itu rata-rata ada toiletnya. Bisa sebetulnya kalau mau bisa. Cuman ya tadilah kadang kita itu gampangin sekali ini Allah Maha Pengampun gitu ya. Entar aja tanggung sekalian. Sholat ngoda tiap hari, jalan-jalan kan jarang-jarang. Kita pelakunya ya begini, gampangin. Padahal Islam itu udah memberikan solusi bolehnya mengqashar atau menjamak sholat ketika dalam perjalanan. Tapi kalau memang semuanya udah kepepet gak bisa, ya mau apa lagi, wong kepepet gak bisa. Wa yasumu tarotan wa yuftiru tarotan. Kadang Rasulullah ya berpuasa ketika dalam perjalanan, tapi wa yuftiru tarotan, kadang ya membatalkan puasanya. Artinya ketika dalam perjalanan itu Rasulullah kadang ya berpuasa, kadang ya enggak berpuasa. Maka kalau seperti ini berarti boleh milih antara mengqashar atau tidak, membatalkan puasa atau tidak. Lah kalau zaman sekarang perjalanan itu enak. Kalau zaman dulu mungkin iya ya, naik unta, naik kuda. Lah sekarang yang naik bis ya bagus, kereta ya bagus, pesawat apalagi. Adem kayak begini kan ya enak ya, adem. Tapi walaupun begitu, kalau mau membatalkan puasa ya boleh. Cuma kadang yang berat itu kodoknya yang berat. Ya, kalau batalinnya sih kayaknya enak batalin. Cuman kodoknya ini yang berat. Untuk selanjutnya insyaallah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.